Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ana Irfan Rahmani berasal dari kelompok 5 akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama, biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 atau 599 Masehi dan wafat pada 21 Ramadan 14 Hijriah atau 661 Masehi. Adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara istilah, Ali adalah sepupu dari Muhammad SAW. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Ali diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam sudut pandang Sunni, Ali bersama 3 pendahulunya digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat Islam yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pengangkatan Ali sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelumnya, karena proses pengangkatannya sebagai khalifah adalah dengan pembaiatan oleh kaum muslimin. Setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Yang pada awalnya Ali menolak pembaiatan itu, namun kaum muslimin terus mendesaknya sampai akhirnya menerimanya. Segenap kaum muslimin beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Satria. Tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia terkenal berani dan tegas dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu menegakkan keadilan. Contohnya, ia selalu membagikan sesuatu secara merata tanpa memandang dia dari mana ataupun dia itu siapa. Yang selanjutnya ada ia selalu taat aturan ataupun undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ia selalu menindak segala macam kezaliman dan kejahatan yang ia lihat selama hidupnya. Kontribusi khalifah terhadap peradaban Islam. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Setelah Nabi Muhammad wafat, para Khulafaur Rasyidin melanjutkan kepemimpinannya dari pemerintahan Islam dengan bijak. Khulafaur Rasyidin berhasil membentuk peradaban Islam, mengkonsolidasi dan merekonstruksi landasan politik bagi masyarakat muslim. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar. Misalnya, ia selalu mengatasi dan menyelamatkan masyarakat muslim dari lubang besar ketat murtad yang menolak zakat. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Ia juga berhasil mengkonsolidasi komunitas muslim di Arab, mengubah masyarakat nomaden menjadi masyarakat yang disiplin patriotik, menghancurkan imperialisme Persia dan Bizantium, mengembangkan imperialisme yang kuat termasuk Persia, Irak, Chaldera, Suriah, dan lain-lain. Khalifah ketiga ada Utsman bin Affan. Ia menambah ekspansi kerajaan di seluruh Asia Tengah dan Tripoli. Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Beliau berjuang di bawah kesulitan karena Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau
menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan Perang Jamal, dan pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan Perang Siffin. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saudari Nadir. Hukum dan pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam hukum, dikenal suatu lembaga peradilan yang disebut dengan Al-Khoda. Al-Khoda bertugas untuk mengatur masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat atau sengketa-sengketa yang pada saat itu masyarakat masih bersifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri atau egois. Dalam pendidikan dikenal dengan dua teori, yaitu yang pertama teori Mekah dan yang kedua teori Madinah. Teori Mekah adalah pembinaan pendidikan Islam yang dilakukan di Mekah dan yang ditekankannya seperti akidah, akhlak, tauhid. Teori Mekah dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, di mana waktu itu Islam belum terlalu dikenal dan diterima, maka menyampaikan ilmu atau berdakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua secara terang-terangan, di mana Islam sudah mulai menyebar luas, maka dilakukan dakwah secara terang-terangan. Dan yang ketiga secara umum. Adapun teori yang kedua yaitu teori Madinah. Teori Madinah merupakan lanjutan dari teori Mekah, di mana yang berfungsi untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Pada teori Mekah bermaksud untuk pembinaan masyarakat lebih pembaharuan agar menuju kesatuan di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Demikian yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.